Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dengan warganegaraan peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhrozi dengan NIM akhir 077. Yang pertama, pengertian warga negara. Definisi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 yang dikaitkan menjadi warga negara adalah: pertama, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Mengenai pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli, ada penafsiran bahwa orang Indonesia asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami bumi Nusantara secara turun-temurun sejak zaman tanduk. Pengertian warga negara secara umum adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Bangsa adalah sekelompok manusia bersama keturunan dan budaya serta hidup bersama wilayah. Rakyat adalah orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahan tertentu. Sedangkan dalam demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oleh penguasanya. Selanjutnya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar atau aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara juga menganut sistem konstitusional dengan pemerintah berdasarkan konstitusi dan tidak bersifat absolut. Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan demokrasi konstitusional, yakni praktis demokrasi yang 7 ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara besar, seluas dan semacam Indonesia tidak bisa terrealisasi. Negara ini sepatutnya dikelola dalam ungkapan Muhammad Hatta secara bergotong royong dengan melibatkan peran serta daerah dalam pemberdayaan ekonomi, politik, dan sosial budaya sesuai dengan keragaman potensi daerah masing-masing. Pejuang ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan model untuk bersatu dalam kemajemukan. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, menghormati, dan kebersamaan.
Faktor yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama dan muncul pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Yang ketiga, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkungan luas dan dalam kurun waktu yang panjang. Yang kelima, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa. Yang keenam, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Yang tujuh, adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal daerah. Yang delapan, meningkatkan sistem media pornografi, perjudian serta pemakaian, peredaran dan penyelundupan obat-obat terlarang. Yang kesembilan, pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi. Selanjutnya, bela negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian antara lain amanah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara, tidak pandang laki-laki atau perempuan, kerja maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umaro, pejabat maupun pejahat, polisi maupun politis maupun polisi, sipil maupun militer. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi kesimpulannya, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.